Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 0542885887, mahasiswa dari program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dan tugas tutorial 1 sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah Logika Kode, ISIP 4211, kelas 185. Soal dan jawaban tugas 1. Soal yang pertama, trip pada hakikatnya terkait menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam trips tersebut, sertakan juga contohnya. Yang pertama, trips, jenis, dan contohnya modul 1 dan 2. Dalam logika, trips adalah unsur dasar dalam sesuatu profesi atau penyataan. Trips dapat berupa subjek maupun predikat dari suatu kalimat logis. Berdasarkan modul 1 dan modul 2 terhadap berbagai jenis trip yang dapat dibedakan dari segi isi, sifat, dan bentuknya. Berikut adalah 3 macam trip yang umum dibahas. Yang pertama saya bahas 1. Trips umum dan trips khusus. Trip umum adalah trip yang memiliki kelompok atau kelas objek. Contohnya mahasiswa menunjukkan pada seluruh individu yang berstatus mahasiswa, khususnya untuk merujuk pada objek tertentu yang lebih spesifik. Contoh, mahasiswa bernama Indah Dwi Pratiwi dari kelas manajemen pariwisata. Yang kedua, trips konkret dan abstrak. Konkret dan abstrak. Trip konkret merupakan objek nyata yang dapat diterapkan panca indera. Contohnya buku, kursi, meja, jendela, gorden, dan lain-lain. Trips abstrak merujuk pada gagasan, kualitas, atau keadaan. Contohnya kejujuran, keadilan, kesedihan, amarah. Yang ketiga, trips positif dan trip negatif. Trip positif menyatakan sesuatu yang ada atau positif, afirmasi, contohnya pahlawan nasional adalah tokoh berjasa. Trip negatif menyatakan penyangkalan atau ketidakadaan, contohnya korupsi bukanlah bentuk kepahlawanan. Dengan memahami macam-macam trips, kita dapat mengenali struktur, dasar, dan argumen, memperkuat kemampuan berpikir sistematik. Soal yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesaat pikir logika Falaise. Bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Saya menjawab dengan 1. Sesat pikir, logika Falaise dan cara menghindarinya saya ambil dari modul 3. Modul 3 membahas tentang penalaran dan kesetaraan berpikir atau logika Falaise yang merupakan kekeliruan dalam berpikir yang tampak logis namun sesungguhnya keliru. Ini penting diketahui agar kita tidak terjebak dalam argumen yang menyesatkan. Contohnya, contoh bentuk logis Falaise adalah A. Ad hominem, yaitu menyerangan pribadi seorang daripada membantah argumennya. Contohnya, jangan dengarkan dia berbicara soal ekonomi. Dia bahkan bukan sarjana ekonomi. Padahal fokus seharusnya pada isi argumen, bukan dari latar belakang pribadi. Strauman, yaitu menyederhanakan atau meneliti argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, kamu mendukung kebebasan berpendapat, berarti maka setuju dengan aturan kebencian. Ini keliru karena menyalahartikan maksud lawan. Yang ketiga, bandwagon argumen ad populum, menganggap suatu hal benar hanya karena banyak orang yang melakukannya. Contohnya, semua orang percaya hoax itu berarti benar, pasti benar. Padahal kebenaran tidak ditentukan dari jumlah yang mempercayainya. Untuk mengatasi kesalahan dari logika, ada 4, yaitu kendali struktur argumen yang benar, pelajari hubungan antara premis dan kesimpulan. Kedua, latihan berpikir kritis dan objektif. Hindari bias dan emosi pribadi. 3, evaluasi bukti dan alasan yang mengandung kesimpulan. Gunakan
pendapat rasional dan data. Keempat, diskusi dengan cara ilmiah. Hindari debat yang tidak logis atau menyerang pribadi. Dengan memahaminya terhadap jenis stream dan bentuk logical fallacies, kita dapat membangun argumen yang lebih logis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sekian dari saya untuk menjawab tugas 1 dan tugas 2 dalam tuton 1 ini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata maupun ucap, mohon maaf. Sekian dari saya. Bye-bye. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi positif dalam diskusi kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.